Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan reversibel atau dapat balik di mana laju reaksi pembentukan produk akan sama dengan laju reaksi penguraian produk. Kita mengetahui bahwa di dalam reaksi terdapat zat yang bereaksi atau disebut dengan pereaksi, atau disebut dengan reaktan, dan hasil reaksi atau produk. Nah, banyak reaksi terjadi berlangsung satu arah, di mana ketika produk sudah terbentuk, dia tidak bisa dikembalikan lagi menjadi reaktan. Nah, untuk kesetimbangan kimia di sini, kita bicarakan tentang reaksi yang dapat berubah dari produk bisa kembali menjadi reaktan. Jadi suatu reaksi kesetimbangan itu berlangsung ketika reaksi berubah menjadi produk dan produk juga akan kembali menjadi reaktan atau pereaksi. Dan ini berlangsung bolak-balik pada waktu yang sama. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan reaksi kesetimbangan kimia, di mana pereaksi berubah menjadi produk, sementara produk juga masih bisa berubah menjadi pereaksi. Nah, simbol untuk reaksi kesetimbangan ini disimbolkan dengan panah bolak-balik. Nah, untuk materi kesetimbangan ini, skop yang akan dipelajari mencakup seperti berikut. Di sini kesetimbangan kimia berlangsung secara dinamis, di mana kesetimbangan dinamis ini terjadi pada reaksi-reaksi kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Nah, kemudian dalam kesetimbangan kimia, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu. Nah, di antara keempat faktor tersebut, ini akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dan di sini kita bicara tentang azas Le Chatelier. Nah, kemudian kesetimbangan kimia juga diterapkan di dalam reaksi-reaksi yang terjadi di industri. Antara lain, misalkan industri itu ingin mengupayakan bagaimana produk bisa dihasilkan sebanyak-banyaknya dengan mengatur keempat komponen tersebut, konsentrasi atau volume atau tekanan atau suhunya. Nah, perhatikan jenis-jenis kesetimbangan di bawah ini. Di sini ada reaksi kimia yang merupakan kesetimbangan statis, artinya reaksi tersebut reaksi yang berlangsung satu arah dan tidak dapat balik. Contohnya adalah ketika kertas dibakar menjadi abu, maka abu di sini tidak dapat dikembalikan lagi menjadi kertas. Begitu juga dengan paku ketika sudah berkarat, maka paku yang berkarat tidak bisa dikembalikan lagi menjadi paku yang utuh kecuali dengan diamplas atau direaksikan dengan zat-zat kimia tertentu. Kemudian berikutnya adalah reaksi pembentukan garam. Nah, di sini reaksi pembentukan garam itu terjadi ketika basa ditambahkan asam menjadi garam. Kita ambil contoh garam NaCl. Nah, di sini pembentukan garam NaCl itu berlangsung satu arah, di mana garam NaCl tidak bisa kita kembalikan lagi menjadi NaOH ataupun HCl, seperti ini. Jadi garam dapur tidak bisa kita kembalikan menjadi NaOH dan HCl. Nah, ini reaksi pembentukan garam ini disebut dengan reaksi kesetimbangan statis atau reaksi yang tidak reversibel, berlangsung satu arah. Nah, berkebalikan dengan kesetimbangan statis, ini ada kesetimbangan dinamis, di mana produk reaksi dapat kita kembalikan menjadi reaktan. Kita ambil contoh simpel adalah ketika kita memasak air dalam panci tertutup, ya, seperti contoh di bawah ini, maka di sini air yang wujudnya cair ketika dipanaskan dia akan menguap. Nah, sampai di tutup panci, ketika uapnya sudah jenuh, maka satu molekul air yang menguap, maka akan terbentuk satu molekul air yang mengembun. Nah, di sini laju reaksi pembentukan uap akan sama dengan laju reaksi pengembunan. Nah, ini adalah contoh reaksi berkesetimbangan, di mana air yang berupa cair bisa berubah jadi uap dan uap juga bisa berubah kembali menjadi cair. Nah, contoh reaksi lainnya adalah
Di sini reaksi gas hidrogen ditambah gas yodium itu menjadi gas hidrogen yodida. Nah, di sini pembentukan gas hidrogen yodida dapat kita kembalikan menjadi reaktan ya, sesuai dengan reaksi berikut. Oleh karena itu, reaksi gas hidrogen dengan yodium menjadi gas hidrogen yodida ini merupakan reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Contoh-contoh reaksi kesetimbangan dapat kita perhatikan berikut ini. Di sini ada contoh kesetimbangan reaksi yang homogen, di mana di sini zatnya itu fasenya sama. Misalkan di sini asam cuka wujudnya larutan, terion menjadi ion asetat larutan dan ion asam larutan. Jadi masih satu fase. Kemudian di sini gas nitrogen merupakan fase gas dengan gas hidrogen fase gas menjadi amoniak merupakan fase gas juga. Jadi ini masih satu fase semuanya sehingga reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan homogen. Nah, untuk yang berbeda fase seperti ini, kalsium karbonat fase padat berubah menjadi batu kapur, Ca oksida, fase padat melepas gas CO2. Di sini fase padat, di sini fase gas. Maka ini merupakan reaksi kesetimbangan heterogen. Di sini juga perak kromat fase padat berubah menjadi ion perak fase larutan dan ion kromat fase larutan. Di sini ada dua fase larutan dan padat sehingga ini merupakan contoh reaksi kesetimbangan heterogen. Untuk grafik dari reaksi-reaksi kesetimbangan kimia dapat berbentuk seperti ini. Ini reaksinya atau reaktannya makin berkurang, makin menurun, sementara produknya makin bertambah dan akan stabil pada suatu posisi seperti ini. Dalam waktu tertentu dia akan selalu stabil. Nah, bisa juga seperti ini. Reaktannya makin menurun, kemudian produknya meningkat dan akan stabil pada suatu posisi seperti ini. Atau bisa juga seperti ini, reaktannya makin menurun dan ini stabil, sementara produknya juga makin bertambah dan stabil pertambahannya pada posisi ini. Jadi mulai kesetimbangan ada di sini. Atau juga bisa seperti ini, reaktannya makin menurun, tapi nanti akan stabil pada posisi mulai di sini, dan ini produknya akan meningkat dan akan stabil peningkatannya pada posisi sini. Tidak ada pertambahan lagi di wilayah sini. Di sini juga, dan di sini juga. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, kemudian tekanan, volume, dan temperatur. Selanjutnya, untuk pengerjaan soal, maka perhatikan ketentuan berikut ini. Di sini kita misalkan suatu reaktan A ditambah B menghasilkan produk 2C. Nah, di sini kita perlu tentukan dulu berapa jumlah koefisien reaksi wilayah reaktan. Nah, di sini zat A koefisien reaksinya 1, kemudian zat B koefisien reaksinya 1, maka totalnya ada 2. Kemudian di sini untuk produk, koefisien reaksinya adalah 2, sehingga di sini N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini perubahan entalpinya bernilai positif, berarti ini adalah endoterm. Nah, endoterm di sini berarti pembentukan produk bersifat endoterm, sama dengan di sini. Nah, ini berarti juga bahwa reaktannya, reaksi ke kirinya bersifat eksoterm. Selanjutnya kita perhatikan ketentuan berikut. Bila tekanan dinaikkan, maka volume akan turun. Jadi tekanan dengan volume berbanding terbalik. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Jadi ke N yang kecil ini sebanding dengan volume yang menurun. Nah, sebaliknya bila tekanan diturunkan, maka volume akan menjadi naik. Kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang besar tentunya. Kemudian berikutnya, bila temperatur ruangan atau temperatur reaksi dinaikkan, kesetimbangan ke wilayah endoterm. Dengan demikian, kalau temperatur ruangan diturunkan, berarti kesetimbangan ke wilayah yang eksoterm. Nah, kemudian
Bila konsentrasi zat di sebelah kiri dinaikkan, kesetimbangan ke arah zat kanan. Jadi kalau konsentrasi sebelah kiri dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya, bila konsentrasi zat sebelah kiri diturunkan, maka kesetimbangan bergerak ke kiri. Nah, sesuai dengan di sini, jika reaksi di sini konsentrasinya dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Jadi produk ini akan meningkat. Sebaliknya, bila konsentrasi reaksinya diturunkan, maka produk akan bergeser ke arah reaksi, ke kiri. Nah, di sini berarti juga terjadi penurunan produk, karena produknya bergeser ke arah reaksi. Nah, itu ketentuan yang harus kita ingat. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ini reaksi kimianya dengan perubahan entalpinya negatif, berarti eksoterm. Ditanya tentukan arah pergeseran reaksinya ke kanan atau ke kiri. Jika A. Ke dalam campuran ditambahkan gas oksigen, B. Ke dalam larutan ditambahkan gas CO2, C. Volume ruang diperkecil. Nah, untuk menjawab yang A, kita perhatikan dulu reaksinya di sini. Ya. Di sini permintaannya adalah ketika ditambahkan gas oksigen. Di sini gas oksigen terletak di sebelah kiri, berarti merupakan reaktan. Maka ketika gas oksigen ditambah, maka pasti kesetimbangan bergeser ke kanan. Yang berarti bahwa gas CO2 akan meningkat. Kemudian untuk yang B, ketika ke dalam larutan ditambahkan gas CO2. Gas CO2 itu terletak di sebelah kanan. Nah, ketika gas CO2 ditambahkan, di sini gas CO2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, yaitu ke kiri sini, di mana di sini ada gas CO dan O2. Akibatnya, gas CO dan gas O2 akan meningkat. Dan juga, gas CO2 akan menurun. Selanjutnya, untuk yang C, ketika volume ruang diperkecil. Nah, kita tentukan dulu koefisien total di sebelah kiri, zat reaktan ini, 2 ditambah 1 berjumlah 3. Kemudian koefisien reaksi dari zat produk, di sini ada 2, berarti koefisien totalnya di sebelah kanan ada 2. Nah, di sini ketika volume ruang diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil juga, yaitu ke N yang sama dengan 2. Berarti bergeser ke kanan. Karena bergeser ke kanan, berarti gas CO2, ini sebelah kanan, berarti gas CO2 akan meningkat, sementara gas CO dan O2 ini akan menurun. Soal berikutnya, perhatikan di sini, diketahui persamaan reaksi kesetimbangan 2CO berupa gas ditambah gas oksigen menjadi gas karbon dioksida. Tentukan arah pergeseran reaksinya, ini ke kanan atau ke kiri, jika A. Tekanan ruang diturunkan, B. Suhu reaksi dinaikkan. Untuk menjawab soal A, kita harus tentukan dulu jumlah koefisien reaksi di sebelah kiri tanda panah. Ini zat-zat reaktan, jumlah koefisien reaksinya adalah 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian jumlah koefisien reaksi dari produk ini ada 2, berarti N sama dengan 2. Selanjutnya, jika tekanan ruang diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar, yaitu ke arah N sama dengan 3 atau ke arah ke kiri. Berarti gas CO akan meningkat, gas oksigen akan meningkat, dan berarti gas CO2 akan menurun. Karena reaksi akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya untuk yang B, ketika berbicara tentang suhu atau temperatur, maka kita bicara tentang eksoterm ataupun endoterm. Nah, di sini perlu kita lihat entalpi reaksinya. Nah, ketika di sini tandanya negatif, berarti reaksinya bersifat eksoterm.
ini identik dengan produk. Berarti posisi ke arah produk adalah eksoterm. Nah, ketika reaksi yang ke arah produk merupakan reaksi eksoterm, sama dengan tanda ini, maka reaksi yang ke arah reaktan atau yang ke kiri ini bersifat sebaliknya, yaitu endoterm. Nah, jadi ketika suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm yang memerlukan temperatur, yaitu yang ke kiri. Berarti di sini gas CO dan gas oksigen ini akan meningkat, sementara gas CO2 akan menurun. Soal berikutnya adalah soal yang menampilkan gambar-gambar. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangannya adalah seperti ini. Di sini gambarnya untuk yang A2 merupakan bulatan putih berjumlah 1, 2, 3, 4. Kemudian B2 berupa bulatan hitam berjumlah 2, 1, 2. Kemudian zat AB berupa gambar segitiga berjumlah 2. Ini posisi awal. Nah, ketika terjadi reaksi, jika pada temperatur tetap tekanan diturunkan, maka gambar yang menyatakan sistem kesetimbangan baru adalah, nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, perhatikan di sini. Ini keadaan awalnya tadi, ya, di mana A2 bulatan putih berjumlah 4, B2 bulatan hitam berjumlah 2, AB merupakan bentuk segitiga berjumlah 2. Reaksinya adalah seperti ini, maka kita tentukan dulu jumlah koefisien di sebelah kiri. Ini berjumlah totalnya adalah 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini jumlah koefisien sebelah kanan berjumlah 2. Nah, kemudian di sini reaksinya adalah eksoterm. Berarti untuk yang produk ini adalah eksoterm, yang reaktan adalah endoterm. Nah, di sini ketika temperatur tetap tekanan diturunkan, maka volume akan naik karena volume dengan tekanan berbanding terbalik. Nah, dengan demikian kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang sama dengan volume di sini. Kalau volumenya naik berarti ke jumlah koefisien yang besar. Nah, di sini karena jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, di sini, maka tidak terjadi pergeseran. Berarti gambar yang terakhir ini akan sama dengan gambar yang awal. Jadi intinya tidak terjadi pergeseran. Demikian dulu pembahasan kita tentang kesetimbangan kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita bertemu lagi nanti dalam pembahasan tentang konstanta kesetimbangan reaksi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa bila sudah dipahami silakan di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.